Baik, teman-teman sekalian yang saya hormati, pada materi kali ini saya akan menjelaskan topik yang berjudul peranan digital marketing bagi usaha mikro, kecil dan menengah Desa Tales, Kabupaten Kediri. Oke. Jadi materi kita kali ini adalah apa peranan dari digital marketing, ya, dampak dari pemasaran secara digital bagi UMKM di Desa Tales, Kabupaten Kediri. Apakah dengan mereka menggunakan strategi pemasaran secara digital akan meningkatkan penjualan produknya menjadi jauh lebih baik dari yang sebelumnya, ya, pemasaran secara konvensional, atau tidak? Nah, pada materi kali ini kita, ya, saya akan menjelaskan peranan dari pemasaran menggunakan metode digital. Materi ini telah diteliti oleh Juli Sulaksono dan Nizar Zakaria, Ilmu Teknik Universitas Udayana Bali, dan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Wahidiyah Kediri, dan dipublikasikan pada Generation Journal volume 4 nomor 1, oke, pada Januari tahun 2020. Baik, teman-teman sekalian yang saya hormati, abstrak dari penelitian ini, digital marketing adalah kegiatan promosi dan pencarian pasar melalui media digital secara online dengan memanfaatkan berbagai sarana, misalnya di jaring sosial, misalnya sosial media. Nah, jadi dari kalimat ini kita bisa memahami bahwa ketika kita membuka suatu usaha, dibutuhkan promosi, ya, dibutuhkan pemasaran. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang lain itu tahu usaha yang kita lakukan, ya. Teman-teman kita tahu apa bisnis yang kita lakukan, makanya kita promosikan. Dan saat ini, ya, yang sedang tren menggunakan promosi secara digital. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang pemasaran digital, terutama media sosial, bagi para pelaku bisnis usaha kecil dan menengah UMKM, ya, untuk meningkatkan penjualan dan laba mereka, untuk meningkatkan sales growth-nya meningkat, profitability-nya meningkat. Nah, ya. Namun perlu diingat, tidak serta-merta apabila kita men-share, ya, pesan-pesan atau iklan-iklan yang berhubungan dengan usaha yang kita hasilkan, lalu serta-merta tiba-tiba kita bisa mendapatkan keuntungan. Tentu tidak semudah itu, ya. Tetap diperlukan strategi yang tepat untuk membuat packaging yang colorful, ya, kemasan yang menarik. Tetap dibutuhkan waktu untuk mempersiapkan produk yang berkualitas sehingga memiliki nilai mutu dan berdaya saing pada produk sejenis, ya, bisa bersaing dengan kompetitor. Penelitian ini menggunakan sampel peserta UMKM Kirana Desa Tales, ya, di mana penjelasannya atau sosialisasinya menggunakan teknologi, ya, seperti menggunakan PowerPoint dan proyektor. Kita lanjutkan. Pesatnya perkembangan teknologi, khususnya pada dunia digital dan internet, akan berdampak pada dunia pemasaran. Ya, jelas. Ya, kita semua umumnya telah memiliki telepon pintar yang dimana kita juga dapat mengakses akun sosial media kita masing-masing untuk kita berinteraksi dengan teman-teman kita yang baru dan yang lama. Ya, kita berinteraksi, kita berdiskusi, kita mengetahui apa aktivitasnya saat ini, sebelumnya, dan ke depan. Kita bisa tahu. Nah, dari interaksi itulah kita bisa gunakan untuk mempromosikan produk yang akan kita jual.
untuk mempromosikan keahlian yang akan kita tawarkan, sehingga akan tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Ya. Ada win-win solution. Ya, ada simbiosis mutualism di antara pihak A dan pihak B, sehingga akan tercipta hubungan yang saling menguntungkan. Tren pemasaran di dunia beralih dari konvensional atau offline menjadi digital atau online. Strategi digital marketing ini lebih prospektif karena memungkinkan para calon pelanggan potensial untuk memperoleh segala macam informasi mengenai produk dan bertransaksi melalui internet. Nah, jadi kita akan jauh lebih mudah, ya, dengan hanya kita selaku calon-calon pengusaha atau yang telah memiliki usaha, yang telah menjalankan usaha, tentunya kita juga mempromosikan selain secara konvensional, ya juga mempromosikan melalui online marketing, ya, melalui jejaring sosial. Nah, itu kita manfaatkan, ya, interaksi antara teman kita dengan teman yang lain, interaksi kita, ya, dengan grup kita, ya, dengan komunitas kita. Nah, itu kita gunakan untuk memasarkan produk yang berguna bagi mereka, ya, produk yang bermanfaat. Di sini dikatakan, digital marketing adalah kegiatan promosi dan pencarian pasar melalui media digital secara online dengan memanfaatkan berbagai sarana, misalnya jejaring sosial. Ya, seperti itu, ya. Digital marketing yang biasanya terdiri atas pemasaran interaktif dan terpadu memudahkan interaksi antara produsen, perantara pasar, dan calon konsumen. Nah, ini memang diperlukan interaksi yang cepat. Bagaimana tidak kita bisa berdiskusi dan mempromosikan produk yang kita miliki, namun orang atau calon pembelinya atau calon penjualnya ada di luar pulau, ya, ada di luar negeri katakanlah, atau ada di luar pulau dari tempat kita tinggal. Nah, hanya dengan menggunakan teknologi kita bisa berinteraksi, kita bisa menjawab keluhan-keluhan mereka, kita bisa menjawab segala pertanyaan yang mereka ajukan, baik melalui sosial media atau melalui marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, ya, Shopee, Blibli, dan seterusnya. Nah, sekarang memang kita dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat. Kita dituntut untuk mengupgrade pengetahuan kita, keahlian kita agar sejalan dengan perkembangan zaman. Ya. Bagaimana tidak, revolusi 4.0 itu telah mengubah cara pandang kita bahwa pemasaran secara konvensional sangat terbatas kesempatannya, ya, sangat kecil ruang lingkupnya. Nah, jadi mari kita sama-sama, termasuk saya, kita mencoba beradaptasi dengan membiasakan diri untuk, ya, mempromosikan usaha yang kita miliki, produk yang kita miliki untuk kita pasarkan melalui digital marketing. Jangan malu, ya, dan jangan ragu. Lakukan saja. Abaikan pendapat-pendapat yang lain yang cenderung pesimis, ya. Munculkan optimisme melalui penciptaan produk yang berkualitas, ya, melalui inovasi. Di satu sisi, digital marketing memudahkan pebisnis memantau dan menyediakan segala kebutuhan dan keinginan calon konsumen. Di sisi lain, calon konsumen juga bisa mencari dan mendapatkan informasi produk hanya dengan cara menjelajah dunia maya, ya, hanya dengan cara menjelajahi dunia maya sehingga mempermudah proses pencarian. Nah, sering saya sampaikan, kalau kita ingin membandingkan harga produk A, kita harus bertanya, ya, untuk penjualan konvensional kita bertanya ke toko A, kita tanya lagi ke toko B, kita tanya lagi ke toko C, produk yang akan kita beli tersebut. Namun, dengan menggunakan strategi digital marketing, ya, dengan menggunakan strategi online shopping, kita bisa tahu, ya, melalui marketplace katakanlah, kita bisa tahu dan membandingkan dengan produk yang sama
pelapak A menjualnya berapa. Dengan produk sama, pelapak B menjual produknya seharga berapa. Kita bisa dengan mudah bisa tahu dengan menjentikan jari kita. Nah, hal itu tentu tidaklah ditemukan apabila ya toko tersebut menjajakan barang dagangannya secara konvensional. Nah, inilah kemudahan teknologi. Ya. Jika ada yang kita ragukan, ya kita bertanya kepada pemilik toko atau pelapak tersebut, ya, untuk kemudian secara instant messaging dapat langsung dijawab. Jadi di sini dikatakan pembeli kini semakin mandiri dalam membuat keputusan pembelian berdasarkan hasil pencariannya. Nah, kita bisa mencari. Kita katakanlah kita pengusaha di bidang kuliner, mau buka mie ayam misalkan. Ya. Nah, kita cari tahu apa konsep-konsep sehingga orang itu tertarik makan mie ayam, katakanlah, atau makan bubur ayam, makan bakso. Nah, kita cari konsep-konsep yang inovatif, yang unik, untuk kemudian kita jajakan barang dagangan kita dan kita promosikan secara digital. Nah, itu ya. Tidak hanya secara konvensional semata dalam bentuk pembagian brosur, namun juga kita idealnya kita promosikan secara online melalui sosial media, melalui marketplace, ya, melalui application seperti WhatsApp dan Telegram. Nah, sini dikatakan digital marketing dapat menjangkau seluruh masyarakat dimanapun mereka berada tanpa ada lagi batasan geografis ataupun waktu. Lalu pada Januari 2019 dikatakan aktivitas e-commerce, oke? Aktivitas e-commerce di Indonesia terlihat secara statistik search online for a product or service to buy sebesar 93%. Alasan lain untuk visit at online ya, an online retail store on the web menggunakan berbagai macam device 90%. Purchase product ya or service online. Membeli produk atau jasa secara online ada 86%. Melakukan pembelian melalui laptop ya. Membeli produk pakai laptop atau desktop komputer 37%, kecil ya. Jadi yang pakai ya yang pakai telepon pintar itu mencapai 86%. Nah, ya. Purchase product or service online, any device. Berbagai macam device 86%, yang pakai komputer 37%, dan yang menggunakan mobile device ada 76%. Jadi, yang menggunakan telepon pintar, telepon genggam, yang memiliki fasilitas akses internet yang cepat, itu lebih besar dibandingkan yang menggunakan laptop. Kenapa? Karena memang mobile ya, mudah dibawa kemana-mana. Kita bisa dengan cepat memesan melalui marketplace yang terpercaya, yang toko terpercaya, untuk kemudian kita membeli produk tersebut. Nah, sini data menyatakan yang menggunakan telepon pintar untuk melakukan transaksi keuangan secara online itu 76% dan 37% menggunakan komputer, ya, baik itu laptop ataupun desktop komputer. Kemudian data yang dilansir oleh We Are Social, sebuah agensi digital marketing di Amerika, menyebutkan bahwa platform media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia per Januari 2017 adalah YouTube sebanyak 49% dan Facebook sebanyak 48%. Lalu diikuti oleh Instagram 39%, Twitter 38%, WhatsApp 38%, dan Google 36%. Nah, ya. Jadi yang paling banyak apa? Sini kelihatan yang paling banyak adalah YouTube, ya. YouTube 49%, Facebook 48%. Nah, jadi memang trennya saat ini juga kurang lebih sama ya. Tren saat ini pada tahun 2020 memang animo masyarakat khususnya
netizen yang menginginkan hiburan, ya, hiburan ketika mereka bosan, ataupun ketika mereka ingin mendapatkan pengetahuan yang cukup, maka mereka menonton YouTube. Ketika mereka ingin berinteraksi dengan teman-temannya, mencari teman baru, mencari informasi baru, ya menggunakan sosial media. Salah satunya adalah Facebook. Baru Instagram, ya, Twitter, WhatsApp, dan Google. Baik. Selanjutnya, Sri Widowati, ya, Country Head Facebook Indonesia, menyampaikan bahwa pengguna Facebook di Indonesia membuka halaman Facebook rata-rata 80 kali sehari. Oh, ya. Rata-rata 80 kali sehari. Ya, kita setiap hari buka Facebook. Buka Facebook, gitu ya. Itu seakan-akan menjadi suatu kebiasaan, dan haruslah hati-hati, ya, jangan sampai kita Facebook, namun kita nggak belajar, namun kita nggak bekerja, ya, namun kita bukan malah jualan, malah sibuk menghabiskan waktu menjadi tidak produktif. Tentu nggak bagus juga, ya. Kita buka Facebook, ya, ada waktu-waktu yang memang ya kita perlu untuk buka itu untuk mencari informasi, ya, untuk mencari produk yang kita inginkan, katakanlah, atau untuk berinteraksi dengan teman kita. Namun jangan sampai waktu kita habis hanya untuk berselancar, namun hal tersebut ternyata tidak bermanfaat. Ini juga mengungkapkan data bahwa sebanyak 45% pengguna internet di Indonesia, oke, lebih suka berbelanja secara online, ya. 45% pengguna internet di Indonesia lebih suka, ini belum sampai 50%, ya, masih 45%. Ya, saya kira untuk tahun 2020 itu sudah meningkat, ya. Saat itu masih di kisaran angka 45%. Angka ini diperkirakan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan pengguna internet di Indonesia. Hal ini mencerminkan perilaku masyarakat Indonesia yang semakin mengarah ke gaya hidup digital. Nah, ya, bayangkan ketika temuan penelitian, ya, temuan dari Head Facebook Indonesia, mereka buka Facebook itu rata-rata 80 kali sehari. Kita buka lagi, pagi buka Facebook, ya, siang, sore, malam, tengah malam, gitu kan. Ya, tentu harus dikontrol. Ya, tidak boleh sesuka hati, ya, sehingga waktu-waktunya menjadi tidak produktif karena kita menjadi, ya, wasting time, ya, membuang-buang waktu kita yang pada akhirnya kita bisa menyesal, ya, kalau memang kita tidak memanfaatkan waktu dengan optimal. Kemudian peluang ini sepertinya, ya, tidak diikuti oleh perubahan perspektif mayoritas perusahaan dan individu yang terlibat dalam dunia digital marketing. Tidak diikuti. Mereka belum memanfaatkan seringnya user itu menggunakan Facebook. Mereka belum memanfaatkan hal itu ternyata dalam tulisan. Ya, bayangkan kalau ada yang membuka, rata-rata membuka itu 80 kali sehari. Ya, buka lagi. Mungkin setiap 1 jam, ya, buka lagi. buka lagi. Ya. Kalau pas iklan di sana, katakanlah di Facebook, dalam tulisan ini, tentu pangsa pasar yang memang sangat menguntungkan jadinya. Bagaimana tidak, ya? Kalau satu orang saja membuka Facebook berkali-kali setiap hari, ada 260 juta lebih penduduk Indonesia. Nah, ya. 10%-nya saja pakai Facebook, itu sudah 22 juta. Oh, gitu. Sudah, kalau 260 juta, sudah 26 juta berarti. Wah, tentu sangat besar sekali. Maksudnya 10% lah, 1%-nya saja, 2,6 juta itu sudah. Nah, itulah target. Ya, 2,6 juta, yang membelinya 1%-nya lagi, nah, itu sudah berapa? Ya, sudah 260.000 konsumen yang membeli produk kita. Nah, jadi memang pangsa pasar itu sangat besar sekali. Yang memang teman-teman, ya, calon-calon pengusaha atau yang sudah memiliki usaha, ya, kita semua bermimpi memiliki usaha. Ya, tidak mungkin tidak ada yang mau. Ya, karena dengan adanya usaha, maka kita bisa mendapatkan passive income. Kita bisa, ya, memproduktifkan uang yang kita miliki, tidak dikonsumtifkan. Dengan kita berusaha, berwirausaha, maka kita bisa, ya,
mengekspresikan passion kita, mengekspresikan inovasi kita untuk menciptakan produk yang berkualitas dan memiliki mutu serta nilai jual yang tinggi. Kemudian, di sini dikatakan, berdasarkan hasil riset dari McKinsey, baru sekitar 30% usaha di Indonesia yang menggunakan instrumen digital dalam mengembangkan usahanya. Ya. Jadi pada tahun 2016 dikatakan baru sekitar 30% usaha di Indonesia yang menggunakan instrumen digital dalam mengembangkan usahanya. Melihat hal ini dapat kita simpulkan bahwa potensi digital marketing di Indonesia masih sangat besar. Usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran penting dalam laju ekonomi Indonesia, ya terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan rumah tangga yang mendukung pendapatan rumah tangga. Nah, jadi memang hal ini juga didukung oleh pemerintah yang sering mensosialisasikan topik tentang UMKM Go Online. Ya, 10 juta UMKM Go Online. Jumlah pelapak, ya, jumlah orang, ya, atau toko yang menjajakan barang dagangannya di marketplace Tokopedia, berdasarkan observasi saya itu sekitar 7 juta, ya, 7 sampai 8 juta toko. Untuk wilayah Kalimantan Barat itu ada sekitar 30.000, ya, untuk Kota Pontianak 28.000. Nah, ini, ya, pangsa pasarnya sangat besar sekali yang bisa kita bidik. Namun ingat, sekali lagi perlu diingat bahwa tidak serta-merta apabila kita memasarkan lalu serta-merta laku. Itu tidak semudah itu, ya. Diperlukan strategi pemasaran lain seperti packaging yang harus sangat menarik, produk yang unik, ya, pemasaran yang atraktif dan berulang-ulang. Oke. Apabila skill yang ditawarkan, ya skillnya harus, jasanya harus betul-betul memuaskan dan mampu, ya, mengatasi permasalahan pelanggan dengan baik. Kemudian di sini dikatakan, era digital memang tidak mungkin untuk dihindari. Pakar pemasaran Yuswo Hadi mengungkapkan bahwa jika ingin bertahan, maka pelaku UMKM harus mampu memaksimalkan manfaat dari perkembangan digital. Ya mau tidak mau, termasuk kita saat ini. Kita saat ini sedang mengalami, ya, situasi di mana ketika kita keluar rumah harus menggunakan masker. Kita harus menjauhi kerumunan. Kita harus menjaga jarak. Sekolah-sekolah dibatasi, ya, bahkan ditutup, untuk kemudian pembelajaran beralih yang menggunakan metode digital, yang menggunakan metode online. SFH, ya, School from Home. Ya, WFH, Work from Home, Study from Home, semuanya dilakukan dari rumah. Kita juga bisa berjualan dari rumah. Ya. Kita juga bisa mempromosikan usaha yang kita lakukan dari rumah melalui pemanfaatan media digital. Seperti saat ini. Ya, saya menyampaikan materi, ya, secara online via YouTube. Sehingga harapannya materi ini bisa lebih berguna, menggugah, ya, menggugah semangat kita, menggugah semangat saya, menggugah semangat calon-calon pengusaha dan yang telah menjadi pengusaha untuk yuk kita sama-sama melek teknologi. Yuk kita sama-sama memanfaatkan produk-produk yang kita miliki, ya, memanfaatkan produk tradisional yang kita miliki atau jasa yang kita punya untuk kita pasarkan secara online. Betapa memang pangsa pasar digital ini jauh lebih besar dibandingkan pangsa pasar konvensional yang sangat kecil dan terbatas. Nah, jadi sini dikatakan, perkembangan teknologi digital memungkinkan para pelaku UMKM untuk memasarkan produknya secara online dan melakukan transaksi melalui sistem perbankan secara online pula. Media sosial merupakan suatu sarana digital marketing yang paling mudah untuk dimanfaatkan.
Nah, ya, jadi media sosial merupakan suatu sarana digital marketing yang paling mudah untuk dimanfaatkan. Ya, kita cukup memiliki akun, kita buat akun, kemudian kita gabung ke grup A, gabung ke komunitas B, gabung ke komunitas C, mencari pertemanan. Setelah itu ya kita promosikan produk dan jasa. Ya, kita branding image, ya, sehingga mereka mengenal produk dan jasa yang kita tawarkan. Selanjutnya, ya, sini dikatakan potensi pemanfaatan digital marketing mengharuskan masyarakat untuk melek teknologi. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan pelatihan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, mereka memang mau tidak mau harus belajar. Mereka mau tidak mau mengkombinasi strategi pemasarannya tidak hanya secara konvensional, namun juga melalui sosial media, namun juga melalui marketplace. Ya, nah ini ya target-target pangsa pasar yang bisa dibidik oleh pengelola usaha untuk memasarkan produk dan jasa. Sekira cukup ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.